kita itu sedang mendorong untuk di Jawa Timur, bukan hanya Malang Raya, tapi semua daerah-daerah yang memiliki potensi besar pariwisata. Sedulur Lini Talks, kita berjumpa kembali dengan sesi podcast bersama DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Lini Talks, kita berjumpa kembali dengan sesi podcast bersama DPRD Jawa Timur. Oke, selamat pagi sedulur, dan kita hari ini di kesempatan yang luar biasa kita bersama dengan Bapak Dewan dan juga narasumber podcast sesi kita kali ini. Di podcast kali ini kita akan mengulik dan mengulas bahasan terkait bagaimana sih pariwisata di Malang ini bisa naik kelas. Oke, sebelum kita mulai tentu saya akan menyapa narasumber hebat kita. Mohon izin Mas Dewan. Ya, Arbayanto. Mas Arbayanto. Jadi beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi B, betul? Komisi B, perekonomian. Perekonomian, Ya. UMKM juga pendapatan daerah juga ya Pak? Ya, betul. Jadi pariwisata termasuk Pariwisata termasuk di dalamnya. Assalamualaikum Nah, semuanya. siap. Terima Selamat kasih pagi. Mas Arba. Saya panggilnya Mas Arba aja Pak ya? Iya. Oke, yang kedua saya sapa juga Mas Subhan Jauharul Huda. Siap. Saya panggil Mas Jo. Mas Jo. Nama panggungnya. Nama panggung. Nama panggung, ya. Ken sepertinya Pak. Iya. Kalau konser-konser Son Horek itu Wah, yang Ya. jeduk-jeduk gitu Pak. ya, salah satu juragan. Pemilik sonor juga Pak. Ini berarti kakap pelaku pariwisata kelas kakap ini. Pak. Siap, ya. Jadi juga kita hadir di sini juga Mas Fajar. Siap. Beliau ini juga sebagai dosen pariwisata. Yap. Dan juga dari akademisi. Nah, jadi kita lengkap ini paket kita pagi hari ini. Ada Mas Dewan yang punya Malang Raya. Ada Mas Jo pelaku pariwisata kakap. Siap. Dan ini Ya. Mas dosen. Ya. Dosen Luar biasa. pariwisata. Jadi pendengar, Malang merupakan sebuah kota di Jawa Timur. Tidak hanya Malang, ada Malang Raya, Kota Batu, ada Kabupaten Malang juga di dalamnya, menyimpan segudang potensi. Kita bicara Kota Malang, kita akan teringat ada wisata heritage, perkotaan yang luar biasa. Kita ingat Kota Batu, ada hasil bumi pertanian, pemandangan alam yang disuguhkan. Kita bicara Kabupaten Malang, ada pantai. Nah, dimulai dari pegunungan hingga pantai perkotaan, ini merupakan sebuah paket lengkap di area Malang Raya. Nah, tetapi, kalau kita melihat data perbandingan di destinasi wilayah pariwisata di Indonesia, kita mengenal ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga ada Provinsi Bali. Kalau kita melihat secara statistik dan data, pengunjung dan perjalanan wisata di ketiga wilayah ini ada ketimpangan ya. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta di tahun 2024 tercatat kunjungan wisata hampir 22 juta di masa 2024. Bali pun demikian. Dengan rata-rata tinggal di Yogyakarta ini bisa berkisar 2 sampai 3 hari. Di Bali bisa sampai 4 sampai 6 hari. Nah, di Malang ini berkisar 1 sampai 2 hari. Nah, ini akan kita bahas, kita akan ulik, kita akan diskusi bareng narasumber dan Mas Dewan juga, bagaimana sih dan apa sih tantangan sebenarnya, dan nanti bagaimana kita bisa merumuskan mungkin solusi ataupun terkait pemecahan ataupun nanti bisa saran untuk stakeholder yang ada di wilayah Malang Raya ini. Oke, saya ingin masuk dulu kepada Mas Dewan. Ya. Bagaimana Mas Dewan memotret ini dari Ya. sudut pandang legislatif ini, Mas Dewan? Ya, Sebagai terima kasih Mas Torik. Siap. Sebetulnya kalau bicara tentang
pariwisata ya, kita itu sedang mendorong untuk di Jawa Timur bukan hanya Malang Raya tapi semua daerah-daerah yang memiliki potensi besar pariwisata ya. Dari yang semula pariwisata itu dianggap sebagai sektor perekonomian yang sebetulnya secara alamiah di Jawa Timur itu tidak hanya Malang ya, ada Probolinggo, ada Banyuwangi ya. Dari awal itu memang daerah wisata karena kita punya potensi wisata alam yang cukup luar biasa. Betul. Ada pantai, ada gunung, ada daerah pertanian yang itu juga pemandangannya cukup bagus ya. Kemudian juga pariwisata buatan yang bahkan kalau di Jawa Timur sebetulnya sama ya dengan beberapa daerah di Indonesia lainnya. Sejak zaman Belanda bahkan sebelumnya memang tempatnya tetirah. Jadi tempatnya para pejabat-pejabat era sejak zaman kerajaan dulu ya sampai Belanda bahkan sekarang itu mereka beristirahat di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur ya, Bondowoso, kemudian di Bromo, Probolinggo, kemudian di Malang dan di beberapa tempat lainnya. Nah, khusus untuk wilayah Malang Raya, karena kebetulan saya kan dari daerah pemilihan di Malang Raya. Sebetulnya sangat istimewa ya. Bahkan mungkin saya meyakini karena perlu data kalau untuk kemudian mengatakan secara pasti ya. Di Malang ini hampir semua jenis karakter pariwisata ada. Betul. Ya. Malang juga daerah yang sejak awal masa kerajaan ada Singosari. Kemudian juga Malang ini juga menjadi salah satu pusat pemerintahan penting zaman kolonial Belanda. Ya. Sehingga Malang selain juga diberi potensi alam yang indah, pegunungan dan daerah pantai yang itu lengkap sebagai sektor pariwisata, Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan. Kota pendidikan. Kemudian kota perdagangan. Sehingga memang kalau mau mendorong Malang Raya sebagai basis salah satu destinasi pariwisata unggul, bukan hanya di Provinsi Jawa Timur tapi juga nasional, itu sangat terbuka. Tetapi untuk naik kelas ya dari yang semula ini sektor wisata yang alamiah saja ya, given dikasih Tuhan gitu, sebagai daerah pariwisata ya, untuk mendorong menjadi wisata industri. Jadi industri pariwisata itu perlu banyak hal yang harus ditingkatkan. Ya, pertama infrastruktur, Mas. Infrastruktur. Karena bisa ditanyakan ke dua pelaku ini ya, Mas Jo dan Mas Pajar ini. Kalau mau ngajak konsumen wisatanya ke daerah-daerah tertentu, yang pertama kali akan dilihat itu pasti hotelnya ya, untuk penginapannya, kemudian akses jalannya ya, dan berbagai macam infrastruktur pendukung. Mereka juga tidak mau bertaruh, konsumennya akan bercerita ke calon-calon konsumen yang lainnya, aku digawa karo armada wisatanya Mas Jo ke daerah yang antah berantah, susah, air nggak ada gitu kan, dan sebagainya. Mereka tidak akan mau. Makanya kemudian kebijakan pertama untuk mendorong sektor pariwisata yang semula itu masih secara alamiah menjadi industri pariwisata itu adalah infrastruktur. Dari infrastruktur itulah nanti akan ada banyak efek. Investor juga datang, kemudian wisatawan bukan hanya lokal tapi juga bahkan mancanegara akan datang. Kemudian sektor perdagangan juga akan berkembang, terutama UMKM. Itu yang pertama yang kami dorong, dan sekarang sudah kita siapkan berbagai macam kebijakan, program, dan skema anggaran untuk mendorong infrastruktur di daerah-daerah pariwisata. Yang kedua yang juga tidak kalah penting, Mas, kita kadang-kadang kurang menyadari ya, daerah-daerah seperti Bali, Jogja, kenapa wisatanya berkembang, itu bukan hanya soal infrastruktur. Bahkan ada di beberapa tempat di Bali ya, itu wisata alam yang natural yang itu dikejar oleh para wisatawan bahkan mancanegara, itu mau datang ke tempat yang bahkan tidak ada fasilitas sama sekali di situ. Selain alamnya yang indah, juga penduduknya, warganya yang itu sangat welcome terhadap orang yang datang, orang asing
datang untuk berwisata. Keamanannya terjaga, masyarakatnya ramah, bahkan sangat membantu sekali begitu ya. Ketika ada wisatawan yang datang tersesat, mereka dengan senang hati, tidak berpikir dapat upah atau apa gitu, mereka memfasilitasi. Keramahan Nah, ya. keramahan artinya ini perlu rekayasa ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa masyarakat Malang Raya ini tidak ramah kepada orang asing gitu ya, tidak. Kita masih punya keramahan-keramahan. Tetapi ketika bicara untuk bagaimana daerah wisata itu dikembangkan dengan daya dukung masyarakat yang mengarah pada masyarakat sadar wisata, itu perlu penajaman, perlu peningkatan kualitas lagi, sehingga memang pendidikan dan sosialisasi untuk masyarakat bagaimana menjadi masyarakat wisata yang bagus itu juga penting untuk kita kembangkan. Artinya rekayasa untuk mendesain masyarakat dari aspek sosial, sosiologisnya agar menjadi daerah wisata yang berkembang itu juga tidak kalah penting. Jadi aspek infrastruktur, kemudian aspek bagaimana merekayasa masyarakat supaya lebih ramah terhadap sektor pariwisata itu juga sedang kita dorong. Yang juga tidak kalah penting, Mas, kita di pemerintah provinsi sekarang betul-betul mendorong ya untuk berkembangnya sektor UMKM yang itu juga sebenarnya menjadi daya dukung penting berkembangnya sektor pariwisata. Karena pariwisata juga tidak akan hambar rasanya ya kalau kemudian orang datang menikmati lingkungan, ada hotelnya tapi tidak ada handicraft, tidak ada khas daerah makanan apa segala macam. Tidak hanya dari sisi kualitasnya bagus, tetapi juga harga. Harga ini kita juga tidak bisa nyalahkan loh kalau masyarakat menjual dengan harga mahal. Kalau kemudian kita tidak memberi dukungan-dukungan, misalnya bahan mudah diperoleh juga dengan murah, ya. Kemudian juga mereka diberikan pelatihan untuk mengembangkan berbagai macam kerajinan-kerajinan yang itu sebenarnya sudah banyak di beberapa tempat di Malang. Nah ini yang juga kita dorong ya. Jadi aspek infrastruktur, aspek masyarakat, ya budaya pariwisatanya, kemudian aspek UMKM ya, sektor perdagangannya itu yang mengarah pada pengembangan pariwisata juga sedang kita dorong. Jadi 3 hal itu tadi. Mas Dewan. Nah, ini menarik ini. Jadi sudah ada pengklasifikasian sebenarnya di jajaran di atas gitu ya, di legislatif untuk bagaimana ini aspek-aspek yang harus kemudian diperbaiki. Nah, saya mau ke Mas Jo nih. Bagaimana Mas Jo ini kan pelaku wisata ya, juga sering memberangkatkan istilahnya rombongan wisata. Kira-kira kalau melihat ya, dari sisi perbandingan dan terutama di 3 aspek tersebut, ini apa sih yang kira-kira yang menjadi persoalan? Kalau untuk Malang Raya, seperti yang disampaikan sama Mas Dewan tadi, sudah lengkap sebenarnya, Mas. Semuanya sudah ada, buatan ada di Jatim Park Group itu kan buatan semua. Di wilayah selatan itu, pantai selatan dan sampai di Batu pun ada Cangar, Selekta dan lain-lain, juga untuk alam juga sudah lengkap. Nah, semuanya ditambah sekarang ini kayu tangan itu juga ikonik kan sekarang sudah mulai ada. Cuma kenapa orang-orang itu cenderung mau ngapain di Malang? Mau ngapain di Malang? Mungkin yang pertama itu promosinya atau dari Malang Raya khususnya, Malang Raya kurang atau apa. Sebenarnya sebelumnya itu ada, kalau mau ke Malang Selatan kita terkendala infrastruktur, jalannya kan rusak kemarin tapi nggak tahu sekarang ya. Kemungkinan sama Bapak Bupatinya juga sudah diperbaiki. Kayaknya saya juga belum pernah ke sana lagi semenjak ada perbaikan itu. Nah, kalau sudah itu sangat bagus, Mas. Contohnya itu di kayak di Jogja ya, kayak di Jogja itu ada namanya desa Pinus Tengger. Pinus Tengger itu aksesnya rusak dan itu pinus di tengah hutan. Sekarang sudah ramai sekali, jalannya juga sudah bagus semuanya. Tapi sebelum jalan bagus itu banyak yang ke sana. Banyak yang ke sana karena memang pertama promosi juga, terus di sana ada shuttle-nya, Mas. Jadi ada desa wisata, mungkin nanti bisa di kolaborasi juga dengan Pemprov atau apa. Ada desa wisata itu yang diberi wewenang untuk mengelola. Jadi kita ada sentral parkirnya. Kalau memang belum masih terkendala infrastruktur, Mas ya. Ada sentral parkir di sana, disediakan jeep atau VW atau apa. Nah, itu keliling dari wisata Pinus, terus setelah itu ke
ke Pinus, terus ke pantai-pantai di daerah Gunung Kidul itu kan satu Betul, jalur nanti satu untuk jalur, naik betul. jeep itu. Nah, itu dikelola langsung oleh desa wisata setempat. Nah, itu yang saya nggak menemukan di Malang Raya. Khususnya di Batu sudah ada, Mas. Batu ada. Tapi belum Pantai. mencangkup semuanya. Oke. Belum mencangkup Belum semuanya. terintegrasi artinya. Belum Iya, terintegrasi iya. antara Pak Dewan. Ada beberapa. Kalau diintegrasikan bagus itu. Kan ada dari Sendang Biru sampai Balai Kambang itu kan berapa pantai ya? Berapa pantai dan pasti ada situs-situs yang bisa dikunjungi sana. Yang di Jogja itu aja memang Candi Borobudur Prambanan kita nggak punya ya. Cuma di sana ada namanya Candi Ijo itu sama kayak Candi Singosari atau apa itu nggak jauh beda lah. Itu juga banyak pengunjungnya. Ada banyak pengunjungnya karena memang itu diintegrasikan dengan itu tadi Paket kayak wisata lah. paket wisata Mas. Paketan. Kalau di Prambanan kita bisa naik VW Safari, Begitu. sekaligus UMKM kita di batik, terus madu, terus apalagi produksi itu kita diambilkan. Jadi ada rutenya kita dari start dari rumah makan katakan rest area Mas ya, rest area A. Terus setelah itu kita ke Prambanan. Setelah Prambanan kita ke Candi apa? Setelah itu ke Ratu Boko. Nah, setelah naik ke Breksi. Nah, itu sembari kita jalan sembari jalan itu kita berhentikan ya, disuguhkan ke wisata-wisata UMKM seperti batik. Kita bisa langsung praktek batik, kita bisa langsung praktek ke madu prosesnya seperti apa itu pasti akan berdampak juga ke perekonomian, ke UMKM dan lain-lain itu. Sama lagi, tapi masih banyak kok Mas. Maksudnya ini bukan berarti kita pesimis ya. Saya sangat optimis karena kemarin itu saya mendapat tamu dari dari luar Jawa, dari Lombok dan dari Kalimantan itu masih minta ke Sumber Maron. Sumber Maron yang saya khususnya orang Malang jarang sekali bahkan 1-2 kali ke sana. Itu terkenal ternyata di luar itu. Di luar itu terkenal. Dan sekarang Sumber Maron sudah bagus. Sumber Maron cuma kembali lagi lahan parkirnya masih kurang ya. Lagi-lagi infrastruktur. Tapi kalau dari luar itu masih ngotot. Saya bilang, Mas nanti gangnya sempit seperti ini bagaimana? Enggak apa Mas, kita tetap pengen berenang di Sumber Maron. Padahal di Lombok atau di sana itu banyak sekali yang lebih bagus dari itu. Itu kan masih ada daya tarik. Masih ada daya tarik. Terus ada lagi itu yang pengen kemarin yang dari dari Kalimantan pengen ke Selekta. Selekta itu kan kolam renang yang legend pertama di Malang ya, di Batu itu. Dulu beberapa tahun lalu. Dari zaman Belanda itu. Awal. Jadi selektif. Promosinya teman-teman yang di Kalimantan itu ditunjukkan dulu zaman tahun berapa itu, zaman Belanda itu kolamnya seperti ini. Sekarang masih seperti ini, berarti tidak ada perubahan. Masih ori. Masih ori itu ditunjukkan. Cuma di sana sudah ada penambahan-penambahan kayak dinosaurus kayak di Jatimak 3. Itu sudah dibawa ke sana. Jadi selain wisata alam, renang juga ada wisata buatan. Lebih ditingkatkan mungkin itu sama oleh-oleh Mas. Oleh-oleh khasnya Malang itu sudah ada kayak keripik sanam, apel di Batu. Cuma belum ada orang yang mohon maaf untuk kalau saya ke Bali banyak konsumen Mas saya pengen ke Krishna jogger atau Krishna. Jogger kan sudah identik itu sudah termasuk tempat wisata. Nggak lengkap wisata oleh-oleh, wisata belanja. Tapi dituju. Tapi saya belum pernah dapat tamu itu ke Malang Mas saya pengen wisata belanja ke keripik apel. Belum pernah. Mungkin nggak tahu promosinya atau ciri khasnya seperti apa nanti bisa dikemas lagi oleh pemerintah daerah Malang Raya didukung sama pemerintah provinsi. Nah, masuk ini. Jadi saya highlight kita ini sebenarnya potensi sudah besar ya. Besar sekali. Termasuk budaya. Termasuk potensi budaya. Nah, ini kita akan masuk nih ke Pak dosen nih. Iya. Dalam hal ini kira-kira nih Pak, sebenarnya yang menjadi faktor kok kenapa kita dalam tanda kutip ya masih kemudian belum bisa. Sedangkan kita sudah lama sebenarnya. Nah, lengkap sudah. Kenapa sih Pak? Kalau analisis saya sih lebih ke Pokdarling. Apa itu? Kelompok sadar lingkungan. Ngomong lingkungan ini kan macam-macam. Kita sudah punya entitas kok gitu kan. Kalau kita lihat misalnya kita flashback ke zaman Belanda ya, kita itu punya namanya Alas Lali Jiwo. Di situ sudah ada hotel di Arjuna itu. Jadi orang-orang kalau ke Malang itu sudah ada cottage. Selain di Selekta, ditarik lagi di atas lagi ada namanya cottage Lali Jiwo. Ada parkir kuda juga itu kan? Iya. Jadi kita itu hari ini krisis eksistensi khususnya di bidang entitas gitu loh. Entitas kita tuh sebenarnya sudah punya.
Kalau sekarang ini udah mulai lagi nih Bandengan, Macet. Kenapa bule-bule ke sini tuh cuma sebentar gitu? Karena kita mau ke sini mau ngapain gitu. Paling nggak kan ke Bromo udah pulang gitu kan. Cuman kita itu dengan adanya Batu kan. Malang itu juga selain Malang Raya itu ada pantai, ada Batu. Kita sudah punya wisata buatan. Yang Jatim Park Group itu. Jadi kan kita perlu menajamkan lagi entitas kita itu untuk lebih eksis gitu. Ya kita udah tidak kurang-kurang untuk mendukung misalnya festival-festival apa gitu kan. Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi nanti festival tentang kebudayaan. Bandengan kalau kuantitas dan kualitasnya. Kualitas terus habis itu kita ada namanya topeng Malangan. Kenapa kalau di Bali itu ada kecak rutinan tiap malam, di Malang tidak? Mestinya kalau misal kita kasih panggung lah di mana di Kayu Tangan misalnya, Kayu Tangan reguler sudah di situ, cuman kita tersentral gitu. Misalnya kalau kita ke mana Bali ada Batu Bulan, ada namanya Batu Bulan itu sudah kecak-kecak semua sama Barong sudah jadi satu di situ. Ada penonton, tidak ada penonton main mereka gitu. Dan kita mampu untuk itu sebenarnya, Pak. Iya. Ada lagi mungkin dari segi UMKM. UMKM itu kalau kita urak-urak lagi gitu. Kita itu sebenarnya pemasok Bali itu dari Blitar. Bisa gitu, Pak? Iya, dari Blitar dan dari Malang. Iya, tabu apa semua. Sentralnya di Blitar dan Malang. Itu semua tabu kerajinan dari Blitar. Nah, di Malang hari ini saya pernah diprotes sama teman-teman Jogja. Cak, kenapa kok di Malang itu mahal kaosnya gitu. Di sini 20.000 udah dapat kaos udah bagus. Di sana 25 nggak boleh, 30 berarti kan. Nah, dari bahan baku dan lain sebagainya mungkin bisa dikaji ulang nanti tentang UMKM-nya itu. Nah, itu dari segi entitas lah. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Jadi tadi saya tertarik dengan konsep wisata yang berbasis integrasi, Pak. Kalau di Jogja itu kan tadi yang seperti dengan Mas Jo, dari dia turun pesawat, dia sudah diantar ke satu destinasi. Kemudian ada rute. Kalau gambaran Mas Dewan sendiri, kira-kira kalau di wilayah Malang aglomerasi ini kan kira-kira saya bilang ini wilayah kesatuan nih, kira-kira memungkinkan atau tidak ya sebenarnya? Dari segi kebijakan. Sebetulnya menurut saya itu sangat memungkinkan sekali ya. Kalau saya tidak salah menduga, seperti di Jogja, Bali begitu, itu juga didukung dengan biro-biro perjalanan pariwisata yang memang punya paket perjalanan, menyediakan paket perjalanan gitu kan. Yang itu bisa langsung dari titik ke titik begitu, dan tentunya didukung oleh tadi katanya Mas Jo promosi yang kuat. Branding. Kalau sosial promosi dan kampanye destinasi-destinasi pariwisata di Jawa Timur, di Malang Raya begitu kuat dari di luar dari Jawa Timur, orang akan tertarik untuk datang ke destinasi pariwisata di Malang Raya, dan otomatis itu bisa membuat biro-biro perjalanan pariwisata itu tertarik untuk membuat paket perjalanan titik-titik itu tadi. Satu itu. Yang kedua, sebetulnya di Jawa Timur khususnya juga termasuk di dalamnya adalah Malang Raya ya. Ada fenomena menarik yang itu sebetulnya agak terlambat kalau melihat trennya di Jogja, Bali dan beberapa daerah wisata yang lainnya. Kalau kita kan kiblatnya wisata kita itu memang Jogja Bali ya untuk nasional itu kan. Jadi sektor pariwisata berkembang dengan cara bottom up. Jadi anak-anak muda, Karang Taruna begitu ya, kemudian bumdes sekarang itu sudah luar biasa menggalakkan pariwisata di lokalnya masing-masing. Banyak pantai-pantai alam ya, pantai-pantai yang masih ori ya di wilayah selatan itu yang buka anak-anak muda. Nah, mereka juga perlu disupport dari aspek kebijakan maupun anggaran, sehingga mereka bisa berkembang. Termasuk misalnya ada di Batu itu ya,
wisata jelajah alam yang pakai jeep-jeep itu ya. Iya, Nah, Coban Talun. itu anak-anak muda semua Muda yang semua. yang bergerak gitu kan. Menginisiasi. Nah, tapi kan perlu juga dukungan untuk promosi dari pemerintah dengan anggaran yang kuat gitu kan. Sehingga orang kemudian penasaran, sekarang itu kita ya tadi yang disampaikan sama Mas Jo ya, misalnya Sumber Maron begitu. Kita tidak menduga kalau kemudian orang luar itu tiba-tiba tahu tentang Sumber Maron gitu dengan apa namanya gambar dan video yang menarik begitu, orang menjadi Estetik. ya menjadi penasaran gitu untuk datang. Padahal ada banyak titik-titik yang sama seperti Sumber Maron yang mungkin bahkan Lebih bagus. lebih potensial, Lebih potensial. untuk di untuk orang menjadi puas ketika datang ke situ begitu. Di sini banyak. Nah, kalau kemudian itu sudah kencang ya aspek promosi, kemudian didukung juga oleh sektor swasta yang paket-paket perjalanannya itu ada gitu kan. Nah, itu saya pikir akan banyak, semakin tinggi percepatan orang untuk datang ke Malang Raya. Malang ini kan hampir sama dengan Jogja sebagai kota pendidikan. Kota pendidikan juga kan. Setiap tahun kita itu datang 100 ribuan. 100 ribuan mahasiswa yang itu diantarkan oleh orang tuanya masing-masing, yang kalau mereka pulang itu mereka geduk tular cerita tentang API Malang. Betul. Ini luar biasa. Kalau dihitung saja Mas, 100.000 per tahun berarti ada 100.000 juru kampanye wisata itu yang pulang ke daerahnya masing-masing. Dan itu sustainable. Iya, itu gitu. Branding alami lah. Iya. Betul. Itu menurut saya apa namanya, memang daya dukung di sektor swastanya juga harus kencang. Kalau fasilitas hotel memang kita tersentralnya itu di Kota Malang dan Kota Batu. Ya. Di kabupaten ini yang perlu untuk didorong lebih kuat lagi untuk hotel penginapan itu. Ada memang data Pak. Jadi rata-rata okupansi hotel di 3 wilayah ini memang mengikutnya di Kota Malang paling besar, ada 50% lebih wisatawan ini yang berlibur di Kota Batu, Kabupaten Malang, rata-rata nginapnya di Kota Malang ini. Malahan. Saya tertarik dengan konsep sustain tadi. Bagaimana kita memancing wisatawan itu bisa tinggal lebih lama. Nah, ini kira-kira bagaimana di pandangan pelaku wisata nih? Iya. Kalau untuk lama tidaknya wisatawan di lokasi, di suatu lokasi itu. Kalau di Bali, untuk yang pertama memang akomodasi. Jadi untuk hotel itu. Kalau di Malang, kita di Malang, katakan nginep di Malang atau di Batu. Wisatanya ya mungkin di Batu. Kalau di Bali itu kan kita satu hotel. Kenapa bisa lama di sana? Karena wisatanya banyak sekali dan terjangkau wilayahnya. Terjangkau wilayahnya. Malang Selatan itu banyak sekali, 3 Warna atau apa, Balik Ambang, banyak sekali yang pengen ke sana. Tapi kalau kita nginep di kota, ke sana satu hari sendiri. Berangkat 2,5 jam Bali, belum di sananya lama itu. Nah, kalau di sana mereka kan akan berpikir lagi, waduh, bayar larang-larang, bayar segini cuma dapat itu aja gitu kan. Jadi malah suwe nang bis. lama di jalannya. Mungkin bisa untuk kayak cottage atau apa di dekat-dekat wisata yang di Kabupaten Malang. Jadi nanti bisa tersentral. Ini pun sebenarnya ini momentum juga. Karena di Bali itu sudah terlalu crowded. Boleh wisatawan semuanya sekarang ini beralih ke Bali Utara di Lovina. Lovina itu sudah mulai rame, Mas. Sudah mulai rame, wisata lumba-lumba kalau pagi, kalau lumba-lumbanya mau muncul ya itu banyak sekali wisatawan yang sudah bergeser dari Bali yang sudah mulai crowded, macet dan lain-lain itu. Di Bali Utara itu, di Lovina, di Jogja pun seperti itu. Di Jogja kota pun sudah mulai penuh kan sekarang. Akhirnya bergeserlah ke Magelang, ke Gunung Kidul, sekarang ada Linggarjati atau apa itu penginapan yang di atas Magelang, di atas awan itu kan lagi in juga. Nah, ini sebenarnya momentum Malang untuk unjuk gigi. Peluang potensi nih. Kita punya ini loh, gak usah jauh-jauh ke Bali, ke Jogja. Karena penyumbang terbesar Jogja sama Bali itu di Jawa Timur. Saya aja 1 tahun berapa ribu rombongan yang saya bawa ke sana. 1 tahun ya, 1 tahun. Bahkan jarak dari 1.000, katakan dari 1.000 itu mungkin nggak sampai 100 yang minta ke Malang, katakan gitu. Karena memang itu, saya ke Malang itu mau ngapain Mas? Nah, seumpama saya sama wisatawan ya, konsumen wisatawan itu. Ke Malang mau ngapain Mas? Jatim Park pun
wisata buatan bagus. Nah, tidak ada yang bilang Jatim Park bagus. Cuma kita kalau sudah masuk Jatim Park 1, selesai kita 1 hari di sana. Nah, 1 hari di sana selesai. Yang pertama dan yang kedua memang price-nya lebih mahal dari wisata-wisata yang lain. Nah, kan masih banyak juga peti apel atau apa juga sama lingkungan Pak dosen tadi. Kebersihan. Kebersihan. Di Bali itu ada namanya desa adat itu ada 2 yang saya tahu, Tenganan sama Panglipuran. Panglipuran itu jauh sekali di daerah jauhan dari kota itu hampir 3 jam kalau kita ke sana. Ada Tenganan itu di pinggiran kota, mungkin 1 jam kalau dari penginapan kita di Bangli itu. Nah, mereka wisatawan lebih memilih ke desa adat Panglipuran karena di sana itu bersih sekali. Tidak ada polusi, tidak ada asap dan tidak ada apa. Jadi terus jalan kaki di sana dan kita bisa masuk ke rumah-rumahnya warga atau apa. Kalau di Tenganan bersih, cuma nggak sebersih wisata di desa adat di Panglipuran itu, Mas. Kita punya Bandengan ya yang sekarang lagi hits di Batu ya. Di Batu Bandengan. Kita Bandengan ya nggak main-main loh, kita nutup jalan loh. Kita nutup jalan. Nah, itu macet kan sudah cara. Cuman balik lagi ketika event Bandengan itu kita tampilkan, kita munculkan, misal ya kita reguler tiap malam tampilnya di mana terintegrasi, misalnya di kawasan Batu di Songoriti atau di mana. Kita siapkan tempatnya, misalnya di sana kalau di Batu ada namanya tempatnya Dewan Kesenian. Dewan Kesenian Batu itu masih representatif untuk reguler. Dan tugas kita yang pelaku pariwisata yang biasa promosi, itu nanti makanya salah satu syarat DTW destinasi wisata itu adalah selain amenities dan ada atraksi kan? Atraksi. Aksesibilitas itu kan bagian-bagian dari wisata. Atraksi. Kenapa Bali dan Jogja sampai hari ini tuh dia bertahan? Karena mereka selalu upgrading masalah atraksi gitu. Setelah ini ada lagi, setelah ini ada lagi. Dan kita itu sebenarnya bisa gitu. Makanya minta tolong Kak Dewan mungkin nanti teman-teman pelaku. Ini poinnya ini ya. Iya. Betul. Pelaku itu minimal ada kegiatan setiap malam. Jadi kalau sanggar banyak. Kalau sanggar banyak. Nah, cuman kan mereka nggak mungkin juga latihan terus kan. Latihan, kalau Bali kan latihannya waktu dibayar. itu. Latihan dibayar gitu loh. Kalau di Bali di Jogja begitu, latihannya dibayar. Ramayana, mereka latihan terus tiap malam. Intinya harus ada kebijakan untuk kemudian bisa mendorong ini. Nah, betul. Itu salah satu untuk mereka wisatawan itu bisa lebih lama gitu. Atraksi. Yaitu kita, non sewu, mohon maaf, kita seolah-olah kehilangan entitas kita sebagai orang budaya kan di Malang itu kan. Sebenarnya budaya kita itu kan udah bagus di Malang. Nggak kalah dengan Bali. Nggak kalah dengan Jogja. Betul. Justru kita lebih unggul. Kita punya buatan dan alam gitu loh. Dan itu terjangkau. Kalau kita Museum Mangku nggak ada di Jogja. Nggak ada. Betul kan? Iya, ini ya. Iya, hal-hal yang ada pembeda istilahnya Pak. Jadi kan memang apa sih kalau mengacu pada prinsip kembali ke sejarah ya, Malang nominor sursum moveor. Ya, kalau kita jadi Pak Mas Dewan, kita itu punya slogan Malang nominor sursum moveor. Malang kota apa itu? Maju tujuanku. Itu yang dideklarasikan Kota Malang awal-awal. Malang nominor sursum moveor sebelum sekarang Malang Kucet Suara itu. Begitu. Okay. Memang lebih ditekankan ke arah atraksi, Mas. Sama ya amenities lah pastilah ya. Amenities sudah dibahas tadi tentang UMKM. Ya apa caranya oleh-olehnya itu bisa lebih terjangkau. Dan sebetulnya kan dari aspek budaya, Mas ya. Kalau kita menyelami betul ya, menikmati budaya-budaya Bali, Jogja, kemudian beberapa arus budaya kuat Nusantara begitu ya. Malang ini tesnya ada sendiri loh, Mas. Misalnya kalau kita menonton tari topeng begitu, beda loh, Mas. Saya tidak tahu ya karena saya bukan budayawan gitu kan. Tapi saya merasakan perbedaan yang sangat kuat. Dari sisi kenikmatan menonton tari topeng sama-sama nikmat gitu. Kalau kita nonton tari-tarian di Bali, Kecak misalnya, sama-sama nikmat. Tapi ada berbeda itu. Orang kalau misalnya memang betul-betul menikmati budaya gitu ya, penikmat budaya itu pasti akan merasakan ada aspek nikmat yang berbeda nonton tari topeng. Kemudian sekarang kita sedang mengembangkan Bandengan yang mohon maaf kalau Bandengan itu saya lebih jauh menikmati itu kalau yang memang kendang. Tapi kalau yang pakai
apa namanya sound apa itu Oh iya, bandeng orang mistis. Iya. kurang mistis. Bandeng. Orang Iya. bahasa ini. Iya, iya. Kurang Sempat. mistis. Kalau saya menikmati betul bandengan itu yang pakai kendang yang benar-benar Betul. tradisional. Maaf, bukan berarti kemudian saya mengatakan Ya, oke, mendiskreditkan tidak ya. baik gitu Betul. apa sound apa. Cuma saya jauh lebih menikmati bandengan yang pakai kendang yang benar-benar tradisional, itu terasa sekali nikmatnya gitu menonton bandengan itu. Nah, itu kalau kemudian dikembangkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi ya, dibuat selain kita juga membuat event yang besar ya kan, juga ada event kecil reguler Oke. gitu kan. Ini menurut saya masukan yang luar Iya. biasa. Saya baru menangkap ya, selama ini saya berpikir kita menggelar event besar dengan tujuan untuk promosi budaya, tetapi kita lupa bahwa hal-hal kecil yang dilakukan rutin itu juga ketika ini lebih kontinu dan akan lebih menarik ya, keeksotisan budaya Malang itu akan lebih tampil kalau kemudian ini dirawat dengan event-event kecil reguler tapi merata di banyak Oke. tempat. Banyak loh Mas, di Malang ini ya, apa namanya, kelompok-kelompok bandengan misalnya, kemudian kelompok-kelompok tari topeng itu banyak. Beberapa kali saya ikut ambil bagian dalam kegiatan mereka yang itu saya juga mendorong sebetulnya. Tapi tidak masif ya, karena memang keterbatasan ini saya juga gitu kan, di beberapa komunitas bandengan itu saya dorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bandengan, dan itu sebetulnya sangat memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa loh. Satu titik gelaran bandengan kecil itu mulai dari UMKM-nya, parkirannya itu bisa menggerakkan roda ekonomi. Dan tanpa tiket kan. Iya, tanpa Artinya tiket itu pertunjukan alami, Pak. Yang betul. bisa disuguhkan. Iya, betul. Saya tertarik tadi, Pak. Oh, Mas. Ada ratusan ribu branding alami ini. Nah, dari sisi pelaku travel atau pelaku perjalanan wisata ini, apa yang bisa diambil dari momentum ini sebenarnya? Ini ada branding nih, jenengan biasa membawa rombongan. Nah, apakah itu kemudian nanti ataukah dimasukkan paket wisata di Malang kemudian diintegrasikan dengan wilayah lain, atau bagaimana ini ada peluang dengan kira-kira? Nah, kira-kira sampai menangkap ini bagaimana? Iya, kalau dari kami pelaku wisata itu Ya. untuk brandingnya selama ini kita sudah berusaha membuat ya untuk paket integrasi gitu ya. Batu, kalau batu itu biasanya Jatim Park Group, kita ambil sampling. Kalau memang tidak ada permintaan dari konsumen, kita ambil Jatim Park Group itu cukup satu, kita sudah ambil setengah hari. Setelah itu kita ke Selekta, Peti Apel, Songgoriti atau apa itu sudah ada. Sekarang ada di Jopan Rondo itu lagi, itu sudah bagus. Jopan Rondo itu ada penginapan apa namanya? Bubuk kabin, Kanana itu sudah bagus lah. Itu sudah masuk di paket kita juga untuk selama ini. Nah, kalau untuk branding kita selama ini Malang itu, selama ini kita masih branding lewat Kota Wisata Batu. Kota Wisata Batu. Karena kita branding untuk Malang Kota, mungkin sekarang sudah kayu tangan ya. Kayu tangan. Kalau Malang Kabupaten yang kita belum sudah ada sih untuk Hawaii itu masuknya kabupaten ya. Untuk Hawaii Waterpark itu juga. Cuma tetap selama ini orang kalau ke Malang, kenapa? Lah ini yang masih menjadi pertanyaan juga di kita ya. Kalau orang ke Malang pasti fokusnya ke Batu ini, ke Batu, Jatim Park, Padahal ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali wisata-wisata Malang Selatan itu yang masih bisa dikelola dengan maksimal. Pandawa aja itu di tebing dibelah loh ya, sama desa adat sama desa wisatanya juga itu. Tebing dibelah akhirnya bisa ada akses masuk ke sana. Akhirnya pengelolaan penuh di desa adat atau desa wisatanya. Mungkin kalau dari kebijakan kita bisa mengusulkan itu lebih banyak pelatihan atau penyuluhan ke Karang Taruna atau pemuda-pemuda yang sekiranya potensi wisatanya itu ada. Lingkungan potensi wisatanya ada, biar lebih masif lagi untuk promosi, branding atau apa. Karena kita nggak tahu kan kalau branding tiap wisata, tiap lokal wisata itu beda-beda. Coba kita kaji ya. Kita lihat Jogja. Kita lihat Bali. Yang sentral ya. Apa sih yang menjadi mereka lama? Ternyata semua dari wisata ini adalah budaya, Mas. Budaya yang menjadi yang paling kuat. Mereka punya budaya yang kuat. Kita
Malah, ya mohon maaf, kalau lihat Bali hari ini, Oke. itu sama dengan melihat Malang dulu, Mas. Oh. Iya, iya. Jawa, lihat mereka pakai kemben. Iya. Artinya mereka tidak malu. Iya, jadi apa ya? Yang dimunculkan mereka adalah budaya mereka sendiri. Ya oke lah, kalau Jogja kan kota pendidikan, akulturasi, kebudayaan dan dari mana-mana masuk situ. Ya, sama Tapi ingat, sebetulnya dengan Malang juga. sama. kota Tapi pendidikan. ingat, di sana ada keraton. Oke. Ada keraton Jogja. Oke. Itu yang menjadi akar ya. Iya. Tapi kita juga nggak kalah. Kita ada Singasari, ada Ken Aro, ada Ken Dedes Iya. kan. Yang menjadi untuk apa ya? Ceritanya, Ceritanya tinggal gitu loh. ceritanya. Di sana kan masih berdiri. Cuma Di keratonnya Bali nggak juga, ada. di Bali juga banyak puri, banyak ini kan. Tapi artinya secara sosiokultur, Pak, kami menyebut tadi ada pola pandang masyarakat ini. Nah, kalau dari sisi kajian akademis, untuk bagaimana agar pola pandang masyarakat ini bisa meluas, tidak tersentralisasi begitu, bagaimana, Pak? Kira-kira. Ya itu tadi, kita perlu mendorong hal-hal yang kecil itu. Hal-hal yang kecil dalam artian, ya kasihan kadang kan komunitas-komunitas tok itu hanya ditampilkan pas seremonial terus. Biasanya ditampilkan, Oke. jadi ditampilkan pas ono kunjungan dari mana itu. Nah, saya berharap Mas Dewa nanti bisa melahirkan apa ya kebijakan yang sekiranya mengangkat dalam tanda kutip derajat teman-teman pelaku-pelaku kebudayaan dalam arti dalam hal ini adalah wisata budaya seperti bantengan dan tari topeng itu lebih dimasifkan lagi untuk apa ya dimunculkan hal itu karena di Malang ini ya non saya wong tuwek sing kehilangan Jawa nih gitu. Oh. Wong Jawa tapi kehilangan Jawa nih kan gimana tuh gitu kan? Ya mari kita makanya yang saya tekankan tadi kita jangan sampai orang Jawa itu kehilangan Jawanya dan jangan sampai kehilangan identitas kita sebagai orang Jawa. Identitas kita itu hilang gitu sebagai arek Malang gitu kan. Oke, sebenarnya kalau kita bicara arek Malang nih, Malang ini kan punya klub ya, punya klub yang itu kita lihat fanatisme supporter ini kan luar biasa. Sebenarnya ada potensi kita untuk memperkenalkan LCC ini. Nah, kira-kira menangkap itu bagaimana Pak Dosen? Iya kalau itu kan lebih balik tadi orang udah nggak bilang apa-apa datang Malang Arema, oleh-oleh kaosnya Arema. Makanya ketika Mas Jo tanya, ini apa ya? Itu kaosnya Arema, misalnya Arema, terutama kaos ya. Kalau di Bali ada Joger, kalau di Jogja sempat ada Dagadu, kita masih belum punya. Oke. Sebetulnya berpotensi ya berarti kalau soal Berpotensi. Iya, jadi Cuma dipatenkan aja. brandingnya gitu. bukan lagi bola bisa jadi, tapi memang bener-bener Bisa branding wisata di Malang Raya ini. Iya, Arema itu. Mampir Jadi di tidak hanya Arema, bisa ya. diklaim sebagai bola Arema itu, tetapi juga bisa diklaim itu merepresentasikan sebuah budaya, komunitas, daerah, gitu kan. Jadi tidak harus representasi dari bola. Pernah dengar kan Arema agama kedua kan? Itu budaya. Ini kalau masuk ini. Iya kan? Hati kita. Nah, ini kalau dari pelaku wisata nih, ya. Kita tadi bahas branding, kita tadi sudah bahas integrasi, konektivitas dan sebagainya. Nah, kalau kita bahas dari sisi kita melihat pelaku pegiat wisata, pelaku promosi wisata yang itu dari biro perjalanan nih. Kira-kira selain masukan tadi ada penyuluhan dan sebagainya, dari pelaku wisata ini ada masukan lain nggak sih kira-kira? Ada, Mas. Jadi kemarin itu ada yang tanya ke saya. Oke. Konsumen langsung wisata. Mas, nggak bisa tadi Malang Selatan itu ada tarian yang tadi itu. Nah, ada tarian yang disuguhkan di pinggir pantai sore, suasana senja gitu. Kalau kita menemukan itu di Uluwatu, kalau di Tebing sama di Pandawa, itu ada tari kecak sama tari barong. Nah, itu disuguhkan sore. Emang indah, kita dapat view pantai sama tarian-tarian kecak atau barong itu tadi di Uluwatu. Nah, itu di Malang Selatan bisa nggak disuguhkan seperti itu. Jadi kita suruh membawa komunitas tari ke Malang Selatan. Cuma kan kembali lagi di sana tempatnya ada nggak untuk nari. Itu kan kita butuh lahan yang luas dan datar dan lain-lain untuk itu nggak hanya itu kan bisa topeng Malangan, bisa bantengan atau yang lagi in son itu kan son halal itu kan Son halal. Son halal. Son karnaval Son karnaval. Son karnaval sekarang kan bisa lebih diinovasi sama nanti apa
desa wisatanya atau apa Bantengan lebih ditradisionalkan lagi atau apa. Kalau yang di Bantengan Mas Dewan tadi lebih suka kendang bukan soundnya, bisa seperti itu akan lebih menarik. Kalau di Bali itu kan bahkan hampir tidak Ada yang nggak pakai alat? nggak pakai sound ya, Ada ada nggak pakai alat. Kecak itu nggak pakai alat sama Iya, sekali, cuma kecak itu cacak kan gitu gitu ya. Dia pakai tangan aja sama mulut dia kan. Sama yang di Tari Barong itu juga nggak begitu banyak musik by sound-nya. Oke. Memang bener alat musik tradisionalnya yang gitu. Nah itu kalau harapan kita sih, biar kita bisa lebih branding atau menjual Malang yang khususnya bukan Batu, Malang Raya khususnya, apalagi Malang Selatan, secara ikon seperti itu. Bisa disuguhkan tarian atau apa, pertunjukan lah ya, pertunjukan atau apa, nanti akan banyak lagi wisatawan di situ. Akhirnya akan dibangun, masuklah investor untuk bangun cottage atau apa. Nah itu dampaknya ke UMKM, roda perekonomian pasti akan ikut terkerek kira-kira. sangat ikut terkerek Betul. Nah, situ. ini kita ke Mas Dewan. Di kemarin saya baca juga di pemerintah Kota Malang ini memberikan insentif fiskal bagi pelaku jasa perhotelan dan juga pelaku jasa makanan minuman. Nah, ini terbukti mendorong wisatawan dan menciptakan harga yang kompetitif. Nah, kira-kira pandangan Mas Dewan sendiri, apakah ini kemudian kebijakan ini bisa didorong untuk di Malang Raya itu bagaimana? Kira-kira? Iya, insentif fiskal itu nanti akan terkait erat juga dengan memang pertama daya beli nanti kan, Oke. daya beli masyarakat untuk bisa lebih punya kekuatan gitu kan. Yang kedua juga memang terkait erat dengan nanti kalau dikaitkannya dengan urusan pariwisata ya, tentu sebenarnya wilayah Malang ini juga dikenal sebagai daerah yang harga itu relatif sebenarnya sudah terjangkau. Oke. Secara nasional kita itu dikenal kenapa kemudian jadi kota pendidikan karena makan di sini murah. Oke. Ya. Sebetulnya dengan adanya insentif fiskal yang mengarah kepada peningkatan daya beli itu efeknya tidak terlalu. Kemudian ketersediaan anggaran juga penting untuk ada kebijakan seperti itu ya. Saya mendukung ya kalau memang beberapa daerah termasuk Malang Raya di Jawa Timur ini yang mendorong tumbuh berkembangnya kalangan sektor UMKM dan jasa, ya, salah satunya dengan terobosan kebijakan insentif fiskal. Oke. Selain juga ada aspek dimensi pertumbuhan ekonomi secara luas, ya, kemudian juga meningkatkan industri pariwisata. Menurut saya itu bagus. Tapi yang sebenarnya kalau saya melihat ya, untuk mendorong wisata kita itu betul-betul menjadi industri pariwisata, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi ya. Kemudian juga Mas Jod, bagaimana infrastruktur, termasuk juga paket-paket kebijakan itu juga harus didorong. Yang paling tampak dan ini realistis untuk kita dorong itu sebetulnya menumbuh kembangkan komunitas-komunitas budaya. Karena kalau saya ya ini budaya itu ruh. Ruh. Jadi mungkin kita bisa ya mendorong membuat ya orang itu tampilan fisiknya ganteng, ngayu, kalau diilustrasikan sebagai manusia begitu ya. Tapi kalau ruhnya itu lemah, ya kita banyak contoh ya, misalnya wong ganteng tapi gendeng ya agak. Ya kan? Itu. Tapi kalau ruhnya kuat ya, spiritualitasnya tinggi begitu, dia punya karakter yang kuat. Begitu juga dengan masyarakat ya, yang kalau dikaitkan dengan urusan pariwisata, perekonomian dan sebagainya, kalau ruhnya kuat, budayanya itu kuat, didorong dengan begitu dengan sebegitu rupa begitu, maka sektor pariwisata itu ya maaf ngomong, bukan kemudian kita menganggap itu tidak penting infrastruktur apa dan sebagainya. Ingat Bali itu bukan karena infrastrukturnya yang didorong duluan dia menjadi daerah wisata, tapi karena orang tertarik dengan keeksotisan budaya dan alam tentunya, maka kemudian orang berduyun-duyun ke Bali
ya, baru kemudian infrastruktur. Oke. Itu baru kemudian infrastruktur, ya kan? Sama, maaf ngomong misalnya seperti Jogja sekalipun, meskipun kalau Jogja memang dari awal sebagai kota pendidikan, pusat pemerintahan, kan di sana ada keraton, ya kan? Tapi itu yang kemudian menjadi magnet utama aspek budaya. Orang-orang wisatawan mancanegara terutama ya dari Eropa, dari Amerika, yang maaf ngomong, kalau menurut saya dengan modernisasi kencang mereka hari ini, mereka kehilangan ruh, mereka nggak punya ruh itu, Karena ya kan? sudah tergerus oleh Iya, sehingga mereka tertarik dengan keeksotisan budaya Timur. Salah satunya direpresentasikan ketika mereka bicara tentang Timur Indonesia, itu Bali. Mereka langsung berpikirnya begitu. Nah, kalau kemudian di Malang ini aspek budaya kita perkuat sedemikian rupa, potensi-potensi itu kita kembangkan, ya. Yang kelihatan kalau produk budayanya kan tari-tarian, ya, tari topeng, kemudian bandengan dan berbagai macam produk-produk budaya yang lain yang juga tidak kalah kencang. Itu sebetulnya kita membangun jiwa ya masyarakat berbasis budaya di Malang ini dengan mengembangkan berbagai macam komunitas-komunitas kecil itu. Ini menurut saya memang penting untuk diprioritaskan. Kita jangan terjebak, ya meskipun itu penting ya, terjebak dengan saya sering sampaikan sebetulnya di Dinas Pariwisata dan Budaya ya, kita penting event itu penting. Tapi kita jangan pernah terjebak bahwa event itu satu-satunya. Karena ketika event digelar memang ada efek ekonomi yang luar biasa, efek promosi yang begitu luar biasa. Tetapi untuk mempertahankan sustainability itu justru di komunitas-komunitas kecil ini yang harus dikembangkan secara reguler. Saya mendukung, kalau tadi pertanyaannya dengan ya, Mas Torik ya, bagaimana dengan insentif fiskal? Bagus, tapi akan jauh lebih bagus kalau ada pembinaan yang sifatnya sustain di komunitas-komunitas kecil itu tadi. Nah, ini poin penting ini. Jadi untuk menumbuhkan geliat wisata yang sustain artinya, ini perlu ada dorongan dari bawah dan daya tarik untuk kemudian meminat wisatawan ini tertarik ke Malang dan tinggal mereka di Malang. Kan begitu. Nah, dari sisi kebijakan akademis, Pak, konkretnya, Pak, terkait dengan tadi bagaimana kita mendorong ini anak-anak muda kita, mendorong kelompok sadar wisata kita, sadar lingkungan, oke ya, Pok Darling ya. Iya. Kalau sadar wisata kita sudah sadar kok. Cuma lingkungan aja yang belum. Sadar. Nah, kita bisa menyebut itu antara Pok Darling, Pok Darwis dan sebagainya tadi. Nah, kira-kira apa nih, Pak, yang kemudian bisa memantik hal kecil ya? Besar ini? Hal kecil ya, kita kan sudah melakukan itu ya di bidang akademi. Mungkin di tetangga sebelah Universitas Muhammadiyah kan sudah ada KKN itu kan. Kalau saya distribusikan teman-teman itu di mana waktu itu di Kayu Tangan. Ya saya kalau ngajar itu lebih banyak di luar daripada di dalam kelas. Di luar kelas dalam artian kita langsung di lapangan aja gitu. Karena memang kita kan kuliahnya wisata jalan-jalan. Ya memang lebih kesadaran identitas diri kita itu aja. Jadi yang penting kita itu harus tahu siapa diri kita sebenarnya, siapa tahu apa orang Malang itu betul ngerti, orang Malang ini unik-unik kan. Unik-unik. Dan itu kita hampir kehilangan itu, Mas. Oke. Makanya saya selalu tekankan apapun pilihanmu kelak jangan sampai kehilangan identitasmu sebagai arek Malang. Yang punya identitas keras. Kalau kita tahu Ken Arok Kenderes adalah raja yang sangat luar biasa. Sumber dari semua Bali kerajaan Nusantara. Dari Jawa. Malang. Ya. Mataram itu juga kan ya kategorinya telah rajasa atau Mataram ke Demak, Majapahit ke Singosari. Mas Dewan ini namanya beliau ini memayu hayuning bawon. Paten beliau. Nah, oke. Kita ke terakhir ini closing mulai dari Mas pelaku pariwisata ya. Tadi Mas Dewan juga sudah memberikan keterangan terkait tanggapan beliau soal insentif fiskal. Kemudian ditambah lagi soal ruh budaya yang mesti ditumbuh kembangkan. Sekarang pelaku wisata ke depan ini langkah apa yang akan kira-kira dimulai untuk kemudian menginisiasi gerakan besar ini? Kita untuk pelaku wisata akan lebih branding lagi untuk Malang karena
kan masih baru-baru untuk kayu tangan dan lain-lain. Oke. Nanti akan kita branding lagi seperti ini. Tentunya nanti minta lagi untuk kebijakan dari Pemkot atau apa untuk tempat parkir karena agak sulit juga untuk tempat parkirnya. Jadi kalau nanti sudah nyaman, orang kesini nyaman, nanti Malang akan seistimewa Jogja dan semenarik Bali. Siap. Iya. Mantap. Terakhir Mas Dewan, Ya. ini waktunya pariwisata Malang naik level. kelas. Ya, Oke. ya. Kira-kira Mas Dewan, langkah setelah ini yang akan diperjuangkan oleh Mas Dewan. Ya, yang pasti saya masih punya komitmen yang kuat Siap. untuk mengembangkan infrastruktur dasar dalam rangka supaya orang nyaman ketika datang ke ke Malang Raya begitu ya, destinasi-destinasi pariwisata. Kemudian juga saya sudah berjalan ini ya, membangun komunitas-komunitas yang mengarah pada penyadaran bahwa wisata itu dimulai dari masyarakatnya yang ramah, yang berbudaya begitu. Nah, dalam diskusi ini saya ketambahan satu lagi, ya. Apa ini Mas Dewan? Pengembangan komunitas-komunitas budaya yang itu memang menjadi ruhnya, gitu. Nah, 3 hal ini yang penting untuk kita dorong ya ke depan, infrastruktur, masyarakat sadar wisatanya, kemudian kekuatan budaya sebagai magnet pariwisata. Dan itu tidak bisa kalau hanya disandarkan dari event-event besar. Justru malah mengembangkan dan memperkuat akar dengan cara komunitas-komunitas kecil budayaan-budayaan itu tadi. Itu 3 hal itu yang saya akan dorong dan insya Allah kita naik kelas. Naik kelas dengan akar yang kuat. Ya, karena naik kelas itu nanti juga akan ada tantangan-tantangan tersendiri. Kalau akarnya tidak kuat, dia akan roboh. Banyak kok daerah-daerah wisata kita yang tiba-tiba naik kelas terus Karena akarnya kurang turun. Tapi coba lihat 2 magnet wisata nasional kita itu bertahan terus. cengkramannya luar biasa. Itu. Siap. Baik, pemirsa Lini Talks dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan, simak luar biasa pemaparan dari Mas Dewan dan 2 narasumber kita. Artinya membangun pariwisata yang naik level tidak bisa hanya di level makro, tetapi dari bawah, dari kesadaran masyarakat, kesadaran lingkungan untuk terus serta membangun wisata di lingkungannya masing-masing. Ini yang harus menjadi kita dorong. Ingat, Arek Malang punya akar sejarah yang luar biasa. Saya Tariqul Aslam, Lini Talks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa.